flying high. Beberapa tahun lalu, kita mungkin akan mengatakan mustahil bagi Indonesia untuk bersaing di level Asia, apalagi untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Namun usai laga kontra Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan kepada media secara terbuka, jika Indonesia sekarang telah berbeda dari Indonesia yang dulu. Pernyataan Coach Shin tersebut tentu menarik. Kenapa ia mengatakan timnas sudah berbeda? Hal yang sebenarnya juga sudah disampaikan oleh mantan pelatih Filipina, jika Indonesia sudah berada di level yang dekat dengan Jepang dan Korea. Lantas apakah ini berarti Indonesia sudah jadi kekuatan baru sepak bola Asia? Hal itulah yang akan kita bahas di video ini teman-teman. Hal yang membuat timnas bisa disebut sebagai kekuatan baru sepak bola di kawasan Asia. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies on this epic quest. Jika dulu kita hanya bersaing dengan tim-tim level ASEAN seperti Malaysia, Vietnam hingga Thailand, maka kali ini kita bersaing di level yang lebih tinggi untuk menghadapi tim-tim terbaik di level Asia. Sepak bola Indonesia telah berubah di bawah kepengurusan yang bagus dari Pak Erick Thohir. Bagaimana tidak? Meski main di kandang lawan Bahrain dan China, timnas ini bisa optimis menang. Di mana seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, skuad Garuda itu menargetkan bisa meraih 4 poin, hasil dari 1 imbang dan 1 menang, dan menjadi sangat baik dan alhamdulillah jika timnas mampu menang di 2 laga dan mendapatkan 6 poin. Pertanyaannya, kenapa Erick Thohir bisa yakin bahwa Indonesia mampu meraih hasil positif di laga kontra Bahrain dan China? Jawabannya jelas, kualitas yang dimiliki skuad tim Garuda saat ini. Heroes make us proud, fields of green and gold, stories to be told, hearts are beating fast. Meskipun secara ranking FIFA, Indonesia saat ini masih berada di ranking 129 FIFA, jauh di bawah Bahrain dan China. Namun deretan pemain berkualitas yang dimiliki tim Garuda saat ini membuat ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan kita yang sesungguhnya. Dan hal itulah yang sudah pernah dijelaskan oleh mantan pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet. Jadi beberapa waktu lalu, Tom Saintfiet ini sudah menjelaskan, jika dengan kekuatan yang dimiliki tim Garuda saat ini, dengan deretan pemain keturunan level Eropa yang dimiliki timnas, kekuatan tim Garuda ini sudah makin mendekati kekuatan tradisional Asia. Dengan Jepang dan Korea, kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya. Saya berasal dari Belgia, saya bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain, juga beberapa pemain Belgia, seperti Sandy Walsh. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, kata Tom Saintfiet, sumber bola.net. Selain dari Tom, sorotan soal Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia sendiri sejatinya sudah dilakukan media-media internasional, salah satunya ESPN. Dalam sebuah artikel yang berjudul Young Stars Plus a Dash of Eredivisie and MLS, Why Indonesia is Not Like Before, atau sederhananya, kenapa Indonesia udah nggak sama. Di situ mereka mengulas kekuatan baru Indonesia yang membuat tim ini diperhitungkan oleh tim-tim di Asia sekarang. ESPN menyebutkan jika ada 2 strategi yang sukses. Pertama adalah strategi untuk membawa banyak pemain muda ke squad tim utama, seperti Marcelino, Arhan, hingga Rizky Ridho. Dan yang kedua, memanfaatkan pemain diaspora secara besar-besaran yang secara signifikan mampu mengontrol level timnas Indonesia. Hal ini digunakan bersamaan dengan pemanfaatan diaspora Indonesia secara besar-besaran di seluruh dunia, dengan pemain-pemain seperti Martin Paes yang menyelamatkan penalti melawan Arab Saudi, Rafael Strijk, Justin Hubner, Jay Izzas, Ivar Jenner, dan Calvin Verdonk. Semuanya pemain kelahiran Belanda yang turut serta, tulis media ESPN dalam artikelnya. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies on this epic quest. We will give our best.
setelah melihat gimana pelatih Filipina dan media ESPN mengakui jika Indonesia sebagai kekuatan baru Asia, pertanyaannya adalah, apakah indikasi yang bisa membuat kita layak menyebut timnas Indonesia memang sudah berada di level tersebut, bersaing dengan tim top Asia? Menahan imbang Australia dan Arab. Indikasi nyata yang sudah terlihat dari argumentasi bahwa Indonesia sudah bisa dianggap sebagai kekuatan baru Asia adalah penampilan timnas saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Seperti kita tahu, selain Korea dan Jepang, Arab dan Australia adalah dua tim terbaik di Asia saat ini. Keempat negara tersebut adalah langganan Piala Dunia. Dan dari dua laga yang sudah dimainkan timnas di round 3 ini, timnas Indonesia berhasil menahan imbang dua lawan kuat tersebut. Pada pertandingan melawan Australia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, 10 September 2024 lalu, Indonesia mampu menunjukkan pertahanan yang solid untuk menyudahi pertandingan dengan skor 0-0, di mana PAS melakukan beberapa penyelamatan krusial yang mencegah Australia mencetak gol. Sebelumnya pada laga melawan Arab Saudi yang digelar King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia juga berhasil menahan imbang tim raksasa Asia tersebut dengan skor 1-1, di mana timnas Indonesia bahkan sempat mencetak gol lebih dulu lewat Sandy Walsh memanfaatkan tembakan dari Ragnar Uratmangun. Jelas ini adalah tanda nyata jika timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan saat mampu bersaing dengan tim terbaik di Asia. Seperti kata Roberto Mancini, pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa. Kami mempunyai masalah saat mengkonversi peluang nyata yang kami dapatkan pada pertandingan terakhir menghadapi timnas Indonesia, ujar Roberto Mancini, sumber skor.id. Skuad mahal timnas Indonesia. Indikasi selanjutnya yang menggambarkan jika kita punya timnas yang layak disebut sebagai kekuatan baru sepak bola Asia adalah gambaran nilai dari skuad tim Garuda. Jika dulu nilai skuad kita masih di bawah 100 miliar, maka sekarang skuad kita sudah punya nilai mencapai 290 miliar rupiah. Nilai itu belum ditambah dengan Mesilgers yang memiliki nilai market value hingga 121 miliar rupiah. Sehingga secara total, nilai skuad tim Garuda ini sudah melebihi tim-tim seperti China dan Bahrain dengan mendekati Arab Saudi yang nilai skuadnya di angka 509 miliar rupiah. Jadi market value ini memang tak bisa menjamin Indonesia akan menang atas Bahrain atau China. Tapi yang pasti, ini menunjukkan jika kualitas timnas Indonesia secara individu memiliki deretan pemain yang lebih berkualitas, yang juga menggambarkan jika skuad kita sudah berada di level tim-tim elit seperti Arab Saudi. Resolution.